Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bisnis plan kami berupa Milk Revela. Anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Saya Evi Nilawati, 2. Lulu Ayu Afriani, dan 3. Akun Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan Milk Revela. Penjelasan eksekutif summary, Milk Revela ini adalah kue yang kekinian yang sangat digandrungi oleh banyak masyarakat dengan berbagai macam inovasi kue yang belum dijumpai di toko yang lainnya. Dalam proses pembuatan kami sangat mengutamakan kualitas produk dan menjamin kehigienisan agar konsumen selalu puas dengan produk Milk Revela. Harga yang kami tawarkan pun sangat terjangkau bagi semua kalangan. Kami melayani pembelian per loyang dan juga per slice. Usaha dalam bidang kuliner saat ini telah menjadi tren semua kalangan, meskipun usaha ini memang membutuhkan usaha keras dan modal yang tidak sedikit, dengan lokasi yang sangat strategis berada di wilayah Surakarta. Ada pula visi dan misi pada Milk Revela. Dalam bisnis usaha Milk Revela terdapat visi dan misi antara lain. Visi menjadikan Milk Revela sebagai market yang maju, berinovasi serta sukses. Kini misi 1. Mampu mengembangkan inovasi baru berbagai macam dessert. 2. Mampu bersaing dengan pengusaha lain. 3. Menciptakan kualitas sultan dengan harga yang sangat ramah. 4. Menjadikan Milk Revela famous di kalangan Solo Raya. Analisis situasi dan pasar terdiri dari 3, yaitu 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk Milk Revela cukup luas. Strategis pemasarannya yang dilakukan kini mulai dari media sosial, mempromosikan ke media sosial, dan membuat konten-konten menarik tentang produk Milk Revela. Kedua, membuka stand di depan kampus Uniba. Ketiga, memberikan testimoni kepada konsumen untuk disebarluaskan. Dan keempat, mengikuti ikut terjun di event-event di area Solo Raya. 2. Target pasar Milk Revela yaitu semua kalangan, terutama bagi pecinta dessert Milk Revela yang sangat direkomendasikan. Serta yang terakhir, positioning. Posisi pasar Milk Revela berorientasi pada bidang makanan, konsumen hampir untuk semua kalangan, yaitu dari tipe konsumsi kelas atas sampai kelas bawah. Dan produk Milk Revela digolongkan ke beberapa kategori produk yang tergantung pada jenis varian produk serta kelas produknya. Di dalam sebuah bisnis plan Milk Revela terdapat 4P, antara lain 1. Produk. Inovasi yang diciptakan bertujuan untuk menambahkan value agar dapat unggul dalam bersaing. Produk Milk Revela terdapat beberapa topping, yaitu Milk Revela Oreo, strawberry, tiramisu, dan coklat. Kedua, price. Harga yang kami tawarkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari penjualan produk kami. Upaya tersebut direncanakan dengan melakukan penyesuaian harga berdasarkan harga bahan pokok untuk produksi terbaru agar perolehan harga jual dapat disesuaikan kembali dengan harga bahan produksi. Harga yang kami tawarkan untuk produk Milk Revela sebesar Rp15.000. 3. Promotion. Inovasi pada produk bertujuan untuk meningkatkan branding dan meningkatkan komunikasi pemasaran dalam penyampaian value agar dapat terjangkau konsumen lebih luas. Metode promosi yang kami gunakan yaitu media sosial, membuka stand, memberikan testimoni, dan mengikuti event. 4. Place. Sistem yang digunakan adalah direct selling dan take away. Maka pebisnis mula seperti kami belum memerlukan mempunyai toko untuk sementara sampai bisnis kami memenuhi target. Metode pelaksanaan. Metode dalam pelaksanaan produk ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Persiapan alat dan bahan milk wraps. Sebelum mengolah bahan-bahan yang akan digunakan, penulis akan memastikan agar setiap alat yang digunakan sudah bersih dan siap digunakan. Peneliti melakukan beberapa kali percobaan untuk menentukan campuran adonan dari bahan-bahan berkualitas. Peralatan yang dibutuhkan antara lain timbangan untuk menakar bahan baku yang ada, wadah, dan wicks untuk membuat adonan kompor, dan teflon untuk membuat milk wraps. 1 sendok mangkok. Bahan yang digunakan terdiri dari tepung, gula, mentega, susu, coklat bubuk, pasta coklat, garam, telur, Oreo, cherry, dan krim. Pembuatan milk wraps. Pada tahap ini penulis akan membagi proses pembuatan menjadi 3 bagian. Pertama, adonan.
1. Masukkan tepung serbaguna 180 gram ke dalam baskom. 2. Masukkan susu cair 700 ml ke dalam baskom tepung. 3. Panaskan mentega 100 gram dan dinginkan di ruangan terbuka. 4. Aduk tepung dan susu cair sampai rata terlebih dahulu. Lalu 5. Masukkan telur 6 butir ke dalam baskom yang sama dengan tepung dan susu cair, aduk sampai rata. 6. Tambahkan gula pasir 95 gram. 7. Tambahkan garam 1/4 sendok teh. 8. Tambahkan coklat bubuk 30 gram. 9. Tambahkan pasta coklat 1/4 sendok teh. 10. Aduk sampai rata. 11. Tuang mentega yang sudah didinginkan dengan perlahan sambil diaduk adonannya. Dan 12. Adonan siap dimasak. Metode pelaksanaan. Untuk pembuatan krim, langkah pertama, tuang air secukupnya ke dalam baskom. Kedua, masukkan whipped cream bubuk. Ketiga, tambahkan susu cair 250 ml. Yang keempat, tambahkan gula pasir 75 gram. Yang kelima, tambahkan garam 1/4 sendok teh. Yang keenam, tambahkan tepung maizena 30 gram yang sudah dilarutkan dengan 30 ml air. Yang ketujuh, tambahkan 1 butir kuning telur yang telah dikocok. Yang kedelapan, tambahkan mentega 1 sendok makan. Yang kesembilan, tambahkan vanila 1 sendok teh, lalu aduk sampai rata menggunakan mixer. Untuk pembuatan topping, langkah pertama, hancurkan Oreo dengan membuang terlebih dahulu krimnya, lalu tambahkan cherry untuk mempercantik kue. Untuk pengemasan milk crepes yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Tahap ini merupakan tahap yang terpenting karena penilaian pertama yang dilihat oleh konsumen terdapat pada kemasannya. Tujuan dari pengemasan, selain membuat first impression yang baik, kemasan juga memastikan produk terjaga dan aman sampai ke tangan konsumen. Dapat dilihat, kemasan yang rapi dan baik akan memberikan nilai tambah pada produk dan juga dapat dijadikan sebagai media promosi. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran dan penjualan akan dilakukan secara online menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Pemasaran secara online dinilai sebagai cara yang paling efektif. Saat pertama-tama, kami mengenalkan dan menawarkan milk crepes kepada lingkup pertemanan kami terlebih dahulu melalui akun media sosial pribadi. Selanjutnya, kami akan memanfaatkan fasilitas seperti Instagram for Business dan juga WhatsApp for Business dalam mengenalkan produk milk crepes kepada masyarakat. Kami akan membuat konten semenarik mungkin agar calon konsumen tertarik dengan pesan yang kita sampaikan melalui media sosial. Penjualan akan dilakukan pada lingkup pertemanan kami terlebih dahulu melalui grup Line maupun direct message Instagram yang terdapat dalam media sosial kami. Setelah itu, kami akan meminta tanggapan terhadap produk kami dari setiap konsumen secara jujur untuk dijadikan testimoni pada media sosial kami. Agar konsumen tertarik, kami juga membuat berbagai promo menarik, seperti potongan harga pada saat pre-order, kemudian promo bundle produk Oreo plus produk Popeye, produk inovasi. Promo bundle ini kami adakan untuk meminimalisir ongkos kirim yang mahal jika hanya membeli satu produk saja dan juga memperkenalkan produk baru kami. Penjualan secara online akan mempermudah pendistribusian barang karena produk dapat dipesan. Selain mempermudah pendistribusian, penjualan online ini meminimalisir beban sewa dan pekerja sehingga kami dapat memaksimalkan laba. Strategi menghadapi pesaing. Pesaing bagi produk yang penulis buat adalah toko penjual dessert yang sudah ternama dan banyaknya penjual homemade milk crepes yang sudah cukup dikenal oleh pasar. Namun, produk kami memiliki inovasi yang jarang ada di pasaran dan memiliki cita rasa yang tetap enak, bernutrisi, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pesaing. SWOT milik Crepella. Strength atau kekuatan. 1. Milk crepes dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. 2. Memiliki banyak varian yang bisa dinikmati oleh konsumen. 3. Harga milk crepes yang ditawarkan sangat terjangkau. Weakness atau kelemahan. 1. Milk crepes hanya tahan 2-3 hari. 2. Produk dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain. 3. Harus diletakkan di suhu dingin. 4. Kesulitan dalam memasarkan keluar. Opportunities atau peluang. 1. Milk crepes dapat dijual di pinggir jalan dengan membuka stand. 2. Milk crepes dapat dijual melalui market. Street atau kelemahan. 1. Banyak pesaing yang menjual produk. Berikut adalah tabel analisis SWOT dan produk kami masuk ke dalam kuadran 2. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ada
9 aspek, yaitu key partner, key activities, key resort, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan yang terakhir revenue stream. Untuk key partner, yaitu toko bahan-bahan kue di pasar. Key activities, membuat dessert, pengemasan produk, serta memasarkan produk. Key resort, bahan, peralatan, juru masak, dan juga SDM. Value proposition, cita rasa yang lezat dan kualitas premium. Customer relationship, pelayanan yang ramah dan dekatan atau cepat, dekat, dan memuaskan. Channel, direct selling. Customer segment, semua kalangan usia. Cost struktur, bahan baku, dan juga operasional lainnya seperti gas, bensin, dan juga listrik. Revenue stream, pendapatan dari direct selling dan juga takeaway. Berikut adalah tabel bisnis model Canvas. Selanjutnya yaitu budgeting plan. Yang pertama yaitu milik Crepella coklat. Berikut adalah daftar bahan serta harga bahan dari milik Crepella coklat. Dan harga biaya produksi 8 porsinya Rp78.300. Harga biaya produksi 1 porsi Rp9.788. Harga jual 1 porsinya Rp15.000. Laba 1 porsi Rp5.213 dan laba 8 porsi Rp41.700. Yang kedua yaitu milik Crepella Oreo. Untuk bahan dan harga bahan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan total harga biaya produksi 8 porsi yaitu Rp84.300. Harga biaya produksi 1 porsi yaitu Rp10.538. Harga jual 1 porsi yaitu Rp15.000. Laba 1 porsi Rp4.463 dan laba 8 porsi Rp35.700. Yang ketiga yaitu milik Crepella Strawberry. Bahan dan harga bahan dapat dilihat pada tabel berikut. Harga biaya produksi untuk 8 porsi sebesar Rp80.300. Harga biaya produksi untuk 1 porsi sebesar Rp10.038. Harga jual untuk 1 porsi seharga Rp15.000. Laba untuk 1 porsi sebesar Rp4.963. Laba untuk 8 porsi sebesar Rp39.700. Yang keempat yaitu milik Crepella Tiramisu. Bahan dan harga bisa dilihat pada tabel berikut. Harga biaya produksi untuk 8 porsi sebesar Rp76.300. Harga biaya produksi untuk 1 porsi sebesar Rp9.538. Harga jual untuk 1 porsi seharga Rp15.000. Laba untuk 1 porsi sebesar Rp5.463. Laba untuk 8 porsi sebesar Rp43.700. Kemudian yaitu budgeting plan pada material dengan harga satuannya pada tabel berikut dengan subtotal sebesar Rp1.612.000 dan pada perlengkapan juga pada tabel tersebut dengan subtotal Rp53.050. Operasional plan meal crepes. 1. Desain produk meal crepes merupakan sajian kue yang terdiri dari tumpukan adonan crepe tipis dengan olesan berbagai varian rasa krim. Bagian crepes pada kue panggang asal Prancis ini mirip dengan pancake, tapi lebih tipis dan lembut. 2. Manajemen kualitas yang bertanggung jawab terhadap kualitas pada usaha meal crepes yaitu pemilik UMKM. Karena ia bertanggung jawab dalam semua aspek yang bersangkutan di dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut, yaitu pemiliknya langsung. Cara usaha meal crepes terhadap pencapaian kualitas yaitu hal pertama adalah muncul dari pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh pemilik usaha ini, sehingga mampu menghasilkan produk yang bernilai bagi konsumen.
Kemudian, kualitas juga tercipta dari pemilihan bahan baku dan peralatan yang tepat. Selanjutnya, kualitas dihasilkan dari proses atau tahapan pembuatan meal crab yang tepat dan terarah. Dari mulai menyiapkan alat dan bahan sampai dengan proses terakhir yaitu penjualan. Ketiga yaitu strategi lokasi. Lokasi yang terkait dalam wilayah manajemen operasional adalah lokasi untuk kegiatan operasional usaha. Jalan Teruntung 2 Sondakan, Kecamatan Lawean, Surakarta. Menurut pemilik UMKM Meal Crab, lokasi kegiatan usahanya saat ini sudah terbilang strategis karena dapat menunjang tujuan utama perusahaan, yaitu dalam mendatangkan laba usaha. Selain itu, lokasi juga strategis dilihat dari akses dengan pemasok yang mudah dan juga akses untuk mencapai konsumen yang mudah. Selain itu, lokasi juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memudahkan terhadap kelancaran melakukan kegiatan produksi, yaitu akses jalan yang bagus. Selain itu juga strategis untuk kegiatan produksi karena lokasi saat ini dekat pemukiman warga. Keempat, yaitu waktu operasional. Buka setiap hari, hanya melayani COD di hari Senin sampai Jumat dari jam 13.00 sampai jam 15.00 atau jam 1 siang sampai jam 3 sore. Kemudian, antisipasi risiko. Berikut adalah beberapa antisipasi risiko yang dapat dilakukan dalam bisnis dessert Meal Crepella. 1. Makanan dengan kadar manis yang pas, yaitu bisnis dessert Meal Crepella perlu mengatasi risiko ini dengan menyajikan makanan dengan kadar manis yang pas. 2. Memantau harga bahan baku. Bisnis dessert Crepella perlu memantau harga bahan baku dan melakukan perencanaan yang baik untuk mengatasi risiko ini. Ketiga, mengelola persediaan dengan baik. Mengelola persediaan dengan efisien dan memperhatikan masa kadaluarsa produk akan membantu mengurangi risiko produk yang kadaluarsa dan mengalami kerugian finansial. Kemudian keempat yaitu mengelola keuangan dengan baik. Mengelola keuangan dengan baik termasuk perencanaan anggaran, pemantauan biaya, dan pengelolaan dana akan membantu mengatasi risiko keterbatasan dana dan menjaga kestabilan keuangan bisnis. 5. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui komunikasi yang efektif. Pelanggan yang baik dan tanggapan terhadap umpan balik atau membantu reputasi bisnis dan meminimalkan resiko persepsi konsumen yang negatif. Keenam, meningkatkan inovasi. Mengembangkan inovasi dalam varian Meal Crepella dengan rasa yang baru untuk menjaga kepercayaan pelanggan Meal Crepella. Jika target penjualan yang sudah diupayakan tidak tercapai, sehingga menyebabkan kerugian bagi Meal Crepella, performa atau kinerja, khususnya perputaran uang modal, berikut beberapa yang akan kami gunakan. 1. Suksesi keluarga, yaitu opsi ini Meal Crepella melibatkan penyerahan bisnis kepada keluarga atau kerabat yang tertarik untuk mengambil alih bisnis. Kedua, menjual bisnis. Opsi ini melibatkan penjualan bisnis kepada pihak lain yang tertarik untuk mengambil alih bisnis. Kemudian manajemen plan. Jenis usaha. Usaha kami bergerak di bidang makanan penutup atau dessert. Tergolong dalam usaha mikro. Struktur Meal Crab, yaitu terdiri dari pemilik dengan bagian pemasaran Evi Nilawati, bagian produksi Lulu Ayu Afriani, dan juga bagian keuangan Anggun Pramesti. Kemudian exit strategi, analisis resiko usaha dan antisipasi resiko usaha berikut. Analisis resiko Meal Crab.
yaitu 1. Resiko persepsi konsumen. Terdapat risiko bahwa konsumen memiliki persepsi negatif terhadap makanan manis sehingga anggapan bahwa dessert terlalu manis dan dapat menyebabkan diabetes jika terlalu banyak mengkonsumsi. 2. Risiko kenaikan harga bahan baku. Terdapat risiko bahwa kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas bisnis Milk Crepella. Ketiga, risiko produk memiliki masa kadaluarsa. Terdapat risiko makanan yang tidak terjual dapat menjadi kadaluarsa dan mengakibatkan kerugian. Keempat, risiko keterbatasan dana. Terdapat risiko bahwa keterbatasan dana dapat membatasi pengembangan bisnis Milk Crepella. Kelima, risiko menu yang membosankan. Terdapat risiko bahwa keterbatasan menu atau rasa sehingga menyebabkan konsumen menjadi bosan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. That's all the business plan about Milk Crepella. See you.